Bagi Baskoro, semua masalahnya dimulai dari sebuah peti kayu tua di gudang belakang rumahnya. Sejak ayahnya, seorang dalang ternama di Solo, meninggal dunia setahun lalu, Baskoro merasa hidupnya hampa. Orang-orang bilang ayahnya meninggal karena kelelahan, tapi Baskoro tahu ada beban berat yang disembunyikan ayahnya hingga napas terakhir. Didorong rasa rindu dan keinginan untuk meneruskan warisan keluarganya, Baskoro membuka paksa peti yang selalu dilarang ayahnya untuk disentuh. Di dalamnya, ia menemukan satu set wayang kulit yang berbeda. Wayang-wayang itu terasa dingin saat dipegang, dan ukirannya tampak begitu hidup, seolah menyimpan emosi. Matanya seakan menatap balik dengan tatapan penuh penderitaan. Di dasar peti, ada sebuah naskah kuno yang sudah lapuk. Judulnya, Sumpah Getih. Rasa penasaran mengalahkan akal sehatnya. Baskoro merasa, jika ia berhasil mementaskan lakon yang bahkan ayahnya sendiri tak pernah mainkan ini, ia bisa membuktikan kemampuannya dan menebus rasa bersalah karena merasa tak ada di sisi ayahnya di saat-saat terakhir. Malam pementasan pun tiba. Di sebuah pendopo kecil, hanya belasan penonton yang hadir, kebanyakan tetangga dan teman-temannya. Udara terasa gerah, dan suara jangkrik dari kebun di belakang panggung terdengar lebih nyaring dari biasanya. Dengan sedikit gugup, Baskoro memulai pertunjukannya. Cerita, Sumpah Getih, mengisahkan tentang Adipati Wirang, seorang satria hebat yang dikhianati oleh panglima kepercayaannya sendiri dalam sebuah perjanjian damai. Sang Adipati dan 7 prajuritnya dijebak dan dihabisi. Sebelum tewas, Adipati Wirang bersumpah bahwa dendamnya akan mencari sang pengkhianat dan seluruh keturunannya hingga ke ujung zaman. Awalnya, semua berjalan lancar. Namun, saat cerita memasuki bagian yang paling menyedihkan, para penabuh gamelan mulai merasa aneh. Musik yang mereka mainkan terdengar janggal dan penuh kesedihan, seolah gamelan itu menangis. Baskoro, yang sedang fokus, merasakan wayang di tangannya bergerak sendiri. Gerakannya bukan lagi mengikuti irama tangannya, tapi seolah memiliki kehendak. Para penonton mulai berbisik. Bayangan di layar putih itu tampak terlalu nyata. Lalu, adegan puncak pengkhianatan itu datang. Saat wayang sang panglima pengkhianat menusuk Adipati Wirang dari belakang, sebuah noda merah tiba-tiba menyebar di layar, tepat di jantung bayangan sang Adipati. Noda itu merembes seperti tinta, membuat layar yang tadinya putih bersih kini tercoreng warna kelam. Penonton terdiam. Itu jelas bukan bagian dari pertunjukan. Tiba-tiba, seorang bapak di barisan paling depan terbatuk keras, lalu tubuhnya terkulai lemas di kursi. Kepalanya jatuh ke dada, seolah tertidur sangat pulas dan tak akan pernah bangun lagi. Istrinya yang duduk di sebelahnya bahkan tak bisa berteriak. Mulutnya terkunci rapat oleh rasa takut. Kengerian itu menyebar dengan cepat. Satu persatu, saat wayang para prajurit Adipati Wirang gugur di layar, satu penonton di dunia nyata ikut tumbang. Mereka tidak berteriak, tidak meronta. Mereka hanya diam, lemas, seakan jiwa mereka ditarik paksa oleh bayangan di layar itu. Baskoro ingin menghentikan semuanya. Keringat dingin membasahi keningnya, tangannya gemetar hebat. Tapi ia tak bisa. Tubuhnya seakan dirasuki, tangannya terus memainkan lakon mengerikan itu sampai selesai, sementara matanya menatap ngeri pada penonton yang satu persatu menjadi korban. Akhirnya, hanya tersisa bayangan Adipati Wirang yang berdiri sendirian di layar, penuh luka. Di dunia nyata, hanya Baskoro yang masih berdiri. Semua penonton sudah tak bergerak. Kemudian, sesuatu yang paling mengerikan terjadi. Bayangan Adipati Wirang di layar itu perlahan memutar kepalanya, menatap lurus ke arah Baskoro. Suara serak dan dingin menggema dari arah layar, bukan suara Baskoro, melainkan suara penuh dendam dari masa lalu. Keturunan sang pengkhianat, desis suara itu. Akhirnya, kami menemukanmu. Sumpah ini belum selesai tanpamu. Seketika Baskoro mengerti segalanya. Beban yang ditanggung ayahnya, peti yang terlarang, kematiannya yang mendadak. Ayahnya tahu tentang kutukan ini. Ia berusaha melindungi Baskoro dengan menyembunyikan wayang itu. Dan kini, karena kebodohannya, Baskoro justru memanggil sendiri takdir mengerikan itu. Ia bukanlah penebus dosa, ia adalah target utama dari kutukan itu. Dengan sisa tenaga, Baskoro melepaskan wayang di tangannya. Bayangan Adipati Wirang di layar itu kemudian melangkah. Ia menembus batas layar putih, menjadi sosok bayangan 3 dimensi yang terbuat dari kegelapan murni.
Sosok itu tidak berjalan, tapi melayang pelan ke arah Baskoro yang sudah pasrah. Baskoro memejamkan matanya, menerima nasib yang diwariskan oleh leluhurnya. Sosok bayangan itu menyentuhnya. Tidak ada rasa sakit, hanya dingin yang luar biasa menjalari seluruh tubuhnya. Ketika para penabuh gamelan yang ketakutan memberanikan diri untuk kembali ke pendopo, mereka tidak menemukan siapa-siapa. Para penonton sudah siuman, bingung dan tidak ingat apapun, seolah baru bangun dari mimpi buruk. Panggung itu kosong. Baskoro telah lenyap, seolah tak pernah ada. Yang tersisa di atas panggung hanyalah tumpukan abu halus di tempat wayang-wayang laknat itu tadi tergeletak. Sumpah itu akhirnya lunas, dan ceritanya selesai untuk selamanya, menjadi bisik-bisik legenda di malam hari kota Solo.